Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adena Rudiatul Mustasfa dari kelas G Prodi Ilmu Politik tahun 2020. Sebelumnya, yang lalu kita telah membahas materi tentang kepemimpinan nasional, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kepemimpinan daerah. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, yang mana telah kita ketahui bahwa kepemimpinan itu merupakan elemen yang sangat strategis dalam pemerintahan. Jadi, jika tidak ada kepemimpinan, maka pemerintah tidak akan bergerak. Yang mana kepemimpinan ini merupakan ujung tombak penggerak, pengatur dalam menjalankan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Jadi, jika negara tidak memiliki kepemimpinan, maka negara tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan arahan, tidak akan berjalan sesuai dengan baik. Maka kepemimpinan itu berperan sangat penting dalam pemerintahan. Dan juga minggu ini kita akan membahas pemerintahan daerah, yang mana dalam pemerintahan daerah ini kepemimpinan itu terdiri dari kepemimpinan politik dan juga kepemimpinan dalam birokrasi, yang mana kepemimpinan politik itu sendiri bersumber dari lembaga eksekutif dan juga DPRD. Maka dari itu, kepemimpinan tingkat daerah merupakan ruang lingkup yang sangat kecil atau yang kecil, dan juga merupakan lembaga yang dikhususkan untuk mengatur dan bertanggung jawab dalam suatu daerah kepada pemerintahan pusat. Jadi, dan pemerintahan daerah jika ingin mengatur, dan juga pemerintahan daerah jika ingin mengatur segala kebijakan, peraturan-peraturan, harus dengan persetujuan DPRD. Dan persetujuan tersebut dapat melalui anggaran daerah, kebijakan daerah, peraturan-peraturan daerah yang harus disetujui oleh DPRD. Nah, untuk selanjutnya, pemerintahan daerah itu melakukan pemilihan untuk memilih kepala daerah atau yang biasa disebut dengan pilkada. Dengan masa jabatannya itu biasanya 5 tahun sekali. Ada 2 tahapan dalam memilih kepala daerah, yaitu yang pertama dipilih langsung oleh masyarakat, maupun yang kedua dipilih langsung oleh DPRD. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan daerah, peraturan-peraturan daerah maupun anggaran daerah itu saling terhubung dengan pemerintah pusat. Terlepas dari 2 hal tersebut, dipilihnya kepala daerah melalui DPRD itu memiliki kelebihan dan keuntungannya. Di antaranya, terpilihnya kepala daerah ini relatif lebih berkualitas karena dikenal oleh kalangan elit-elit politik, yang mana mereka telah berkecimpung di dalam pemerintahan daerah dan juga telah terjamin mengenal daerahnya dengan lebih baik dan teruji. Namun, akuntabilitas publik dan responsifnya relatif lebih berkurang. Mengapa demikian? Karena pemilihan oleh DPRD ini dipilih langsung oleh lembaga elit lokal DPRD-nya, dan efisiensi sampai
dari efisiensi sampai terpilihnya seseorang kepala daerah, proses ini cenderung lebih tinggi. Walaupun finance dan transparansinya ini bisa jadi lebih rendah atau bisa jadi kurang. Dan tahap yang kedua, kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat. Sudah dipastikan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat ini memiliki kedudukan yang kuat, politis, dan juga cenderung tunggal. Namun, dipilihnya kepala daerah secara langsung oleh masyarakat ini relatif lebih kurang berkualitas karena dikenal terbuka ke seluruh lapisan masyarakat dan juga terbuka bagi newcomers. Namun, akuntabilitas publik dan responsifnya cenderung lebih tinggi karena dipilih langsung oleh konstituen. Kepala daerah dapat saja dipilih melalui proses gabungan, yakni melalui 2 tahap, yaitu yang pertama melakukan penjaringan dan juga pencalonan serta di tingkat DPRD. Kepala daerah dapat saja dipilih melalui proses gabungan, yakni melakukan 2 tahap. Yang pertama melakukan pencalonan dan juga penjaringan serta dipilihnya di tingkat DPRD. Kemudian yang kedua melakukan pemilihan langsung oleh masyarakat. Adapun undang-undang yang mengatur tentang pilkada langsung, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang tersebut tidak mengenal kepala daerah sebagai perpanjangan dari tangan pusat, baik itu gubernur maupun bupati atau wali kota. Tidak ada wakil pemerintahan dalam undang-undang ini. Namun, undang-undang ini masih mengenal tentang plural eksekutif. Kepala daerah memimpin sebagai elemen tertinggi dalam pemerintahan daerah. Anggotanya pun diambil dari sebagian anggota DPR dan berjumlah ganjil. Praktiknya sampai undang-undang tersebut kembali dicabut dan pilkada yang diatur oleh undang-undang ini tidak pernah terlaksana. Hasilnya hampir semua kepala daerah dipilih melalui DPRD dan merupakan hasil dari undang-undang sebelumnya. Akhirnya, pilkada Sung ini dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana sistem wakil pemerintah masih berlaku hanya di pundak gubernur saja. Sedangkan bupati atau wali kotanya berkedudukan sebagai kepala daerah hanya semata. Begitupun sistem multipartai dianut dan legislatif heavy mewarnai di tingkat nasional. Pemilihan
kepala daerah secara langsung atau Pilkadasung di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diacu para pendiri negara dan penerusnya dengan memperhatikan sistem yang berkembang, tidak semata-mata hanya untuk memikirkan nilai dari demokrasi itu saja. Di sini juga saya akan menjelaskan keterkaitan antara pemerintahan daerah dengan DPRD. Di sini, kepala daerah itu bertanggung jawab penuh dalam melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas kedaerahannya dengan melakukan rapat terlebih dahulu oleh anggota DPRD. Jadi tuh di sini kepala daerah nggak boleh langsung yang namanya ketok palu, tok-tok dalam membuat undang-undang sendiri atas suatu daerahnya, melainkan harus dirapatkan terlebih dahulu dengan DPRD. Kemudian nantinya kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah akan disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, setelah kita tadi sudah membahas tentang pemerintahan daerah, keterkaitannya dengan DPRD, pasal-pasal yang ada tentang pilkada, pemerintahan daerah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 3 sifat yang harus dimiliki pemimpin yang ideal. Yang pertama itu, pemimpin harus memiliki akhlakul karimah. Yang kedua itu, memiliki pendirian yang teguh. Dan yang ketiga itu, memiliki mental yang kuat. Di dalam 3 sifat tersebut, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang ideal itu. Mengapa demikian? Karena untuk mendapat kepercayaan rakyatnya dan untuk mendapat apresiasi lah ya. Jadi kayak contohnya, pemimpin itu harus memiliki sifat akhlakul karimah. Pemimpin itu harus memiliki amanah yang bertanggung jawab dalam memimpin daerahnya agar rakyatnya itu mempercayainya dalam memimpin. Jadi tidak hanya saat kampanye aja dia bisa ngomong sana sini, ngomong besar, menjanjikan rakyat ini itu, tapi tidak ditepati dan diabaikan amanah itu. Terus kemudian selain itu juga pemimpin memiliki pendirian yang teguh. Pemimpin yang memiliki pendirian yang teguh pasti akan mampu dan dapat membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik. Contohnya, bisa membawa rakyatnya menuju kesejahteraan rakyatnya serta daerahnya. Daerahnya dapat maju, rakyatnya pun sejahtera. Dengan begitu, pemimpin akan disegani oleh rakyatnya dan juga bisa berpegang teguh. Pemimpin bisa berpegang teguh selama dia menjabat. Tadi tidak hanya saat dia berkampanye, berkeliling daerah untuk meyakinkan rakyatnya bahwa dia itu layak dipilih, tapi nyatanya itu hanya omongan dia saat kampanye, tetapi tidak dipertanggungjawabkan, tidak memiliki pendirian yang teguh dan mengingkari janjinya. Itu pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang benar-benar tidak ideal. Dan yang terakhir, pemimpin itu harus memiliki sifat yang mental. Mengapa? Karena seorang pemimpin itu harus memiliki sifat dan jiwa yang kuat. Karena dia akan memimpin orang banyak, memimpin rakyat daerahnya. Gimana daerahnya dan rakyatnya itu dapat maju, rakyatnya sejahtera. Jadi pemimpin itu harus memiliki sifat yang kuat dalam menghadapi segala bentuk ancaman apapun dan dapat memikirkan dengan panjang juga daerah itu akan dibawa kemana gitu, agar tercapainya sebuah
rakyat yang sejahtera dan daerah yang makmur, maju. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang kepemimpinan daerah dari saya yang saya ketahui, yang sudah saya baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.